Shalom teman-teman PRBK, puji Tuhan kita saat ini dapat kembali beribadah walaupun masih online. Bahwa kemarin kita udah belajar tentang hubungan pribadi dengan Tuhan. Saat ini kita mau belajar tentang hubungan pribadi kita dengan sesama kita. Dan mengingatkan juga untuk tanggal 29 November kita akan ulang tahun bersama dan ada ibadah offline di gereja pukul 10 pagi. Ditunggu kedatangannya. Saat ini kita mau menyiapkan hati kita. Kita akan menyanyikan lagu Lingkupiku. Bapa, terima kasih untuk saat ini, saat yang indah yang telah Kau berikan. Bila saat ini kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, biarlah firman-Mu dapat kami mengerti, dapat kami pahami, dan dapat kami lakukan di setiap keseharian kami, dan firman-Mu dapat merema dalam setiap hidup kami ya Yesus. Terima kasih ya Bapa, berkati juga untuk yang menyampaikan firman, Kau beri hikmat di kebijaksanaan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Halo, minggu ini kita mau belajar tentang hubungan kita atau relasi kita dengan sesama. Bisa juga dengan teman kita ya. Pengkhotbah 4 ayat 9, bahasa Indonesia sehari-hari menulis, berdua lebih menguntungkan daripada seorang diri. Kalau mereka bekerja, hasilnya akan lebih baik. Firman Tuhan mengajarkan kita betapa pentingnya relasi, betapa pentingnya sebuah hubungan. Karena ketika berdua pasti menguntungkan. Ketika kita punya teman, pasti akan lebih menguntungkan dan hasilnya akan lebih baik dibanding ketika kita sendirian. Tapi bagaimana sih menjalin hubungan, menjalin relasi yang baik, yang sehat itu? Biasanya ada beberapa step untuk mempunyai hubungan menjadi teman atau sahabat. Yang pertama, kita nggak kenal. Dari nggak kenal, kita kenalan. Dari kenalan kita hanya say hello atau menyapa namanya, ngomong seperlunya gitu ya. Terus habis itu dengan waktu kita bisa mengenal orang itu dan menjadi teman. Lama-lama bisa menjadi sahabat kita. Ada beberapa kriteria dan prinsip-prinsip dalam menjalin hubungan. Yang pertama, teman itu menolong saat kita susah. Pengkhotbah 4 ayat 10. Kalau yang seorang jatuh, yang lain dapat menolongnya.
Tapi kalau seorang jatuh padahal ia sendirian, celakalah dia karena tidak ada yang dapat menolongnya. Ketika kita sendirian, nggak punya teman, kita nggak bisa, kita nggak tahu siapa yang menolong kita. Tapi ketika kita punya teman, maka teman itu bisa menolong kita saat kita kesusahan. Seorang teman juga mengangkat saat kita jatuh, saat teman yang lain jatuh. Saat dia menghadapi masalah yang tidak mudah. Entah memberi penghiburan, memberi kekuatan, memberi solusi. Kadang mau nggak mau harus traktir makan kalau temannya nggak bisa makan ya. Nggak punya uang buat makan. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Nah, itulah teman. Saat kita menghadapi masalah, terus kok ditinggal teman ya, kok temannya nggak mau ya dekat dengan kita, mungkin seperti itu ya. Maka itulah waktu dimana kita bisa menyaring siapakah teman kita yang sesungguhnya. Kalau seneng tok dia mau dekat dengan kita, tapi kalau kita susah dia nggak mau dekat dengan kita. Nah, itu waktunya kita menyaring ya. Kedua, teman itu dekat secara emosi dengan kita, dekat di dalam hati kita. Berarti dia juga menolong, mendoakan kita. Ya, dia mau mengerti perasaan kita, apa isi hati kita. Pengkhotbah 4 ayat 11. Pada malam yang dingin, dua orang yang tidur berdampingan dapat saling menghangatkan. Tetapi bagaimana orang bisa menjadi hangat kalau sendirian? Hangat di sini itu maksudnya dekat, memberi kehangatan secara emosi. Meskipun kadang di luar, di kiri kanan kita pada cool nih, dingin, nggak ada yang nyapa, nggak ada yang ngajak ngomong. Meskipun kondisinya rame, tapi kita berasa sendirian. Maka teman, meskipun dia jauh, kita nggak bisa ketemu secara fisik, mereka bisa dekat secara hati dengan kita, yang membuat kita merasa tetap hangat, tetap damai sejahtera di dalam hati kita. Seorang yang dekat dengan kita, dia berani memberitahu apa yang kita perlu, bukan apa yang enak di telinga kita. Yang kita perlu misalnya masukan, teguran, kata-kata nasihat. Tidak semua orang berani memberi masukan kepada kita. Mungkin mereka sungkan sama kita. Tapi ketika menjadi teman, mereka mau terbuka dengan kita. Seperti Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Itulah fungsi teman ya. Kita juga bagaimana kita menjadi teman bagi orang lain. Yang ketiga, seorang teman atau seorang sahabat adalah orang yang menjaga kita. Orang yang ada di belakang kita, menolong kita, yang bisa melihat apa yang kita tidak bisa lihat. Karena kalau di belakang kita itu nggak bisa lihat. Kita kan nggak bisa lihat rambut belakang kita modelnya seperti apa, punggung kita seperti apa modelnya. Kita nggak bisa lihat. Nah, ada kalanya teman itu bisa melihat apa yang kita nggak bisa lihat. Misalnya dia bisa bilang gini, pacarmu itu nggak benar loh. Atau, kamu ini ya kayak ditipu orang loh. Apa yang kita nggak bisa lihat, kadang teman kita bisa lihat. Ingatkah kalian seperti ini ya, cerita kungfu. Saat si tokoh ini bertarung, dan tokohnya ini kesulitan, maka dengan tiba-tiba ada orang yang bantuin. Dan ketika ada orang yang bantuin, orang itu akan berdiri di belakangnya. Jadi saling membelakangi seperti ini. Kemudian mereka bertarung sama-sama. Dan ketika mereka bertarung sama-sama, biasanya dia menang ya. Karena yang belakang melindungi temannya yang di depannya. Seperti itu fungsinya teman.
ada kalanya teman itu menjaga kita dalam hal-hal yang kita nggak kelihatan ya. Seperti saya cerita tadi ya. Teman bisa negur kita, orang itu toksik deh. Orang itu omongannya menjatuhkan kamu. Dia mengatakan tentang hal-hal yang negatif tentang kamu. Nah, teman itu bisa memberitahu dengan baik, memberi masukan yang tepat kepada kita. Tapi ingat ya, teman itu juga ada yang bisa menusuk kita dari belakang. Dalam Amsal 18 ayat 24 ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Kalau kita ya mainan tarung-tarungan, perang-perangan ya, nggak sengaja musuh dari belakang yang harusnya ada teman kita di belakang kita, terus musuhnya yang dari sebelah sana nggak sengaja nusuk kita, teman kita nggak ngelindungi, tambah menghindar, akhirnya kita kena. Ada teman-teman yang seperti itu. Nah, itulah waktu dimana kita akan sedih, dimana kita akan kecewa, dimana kita akan merasa, kok kamu gini sih? Kamu di depanku manis loh omongannya, tapi di belakangku kok kamu nyakiti sih? Misalnya seperti itu ya. Pasti ada luka. Kita akan sedih. Kita jadi nggak percaya. Ya. Kita boleh dong seperti itu. Kita boleh kecewa. Kita boleh sedih. Ketika kita seperti itu, ya sudah, karena kita udah sakit nih ya, karena ketusuk nih. Ya kita keluar dari arena itu dulu. Kita obati luka kita. Setelah kita obati luka kita, jangan berhenti terus, enggak mau berteman. Kembalilah ke arena dan carilah teman yang baru. Yang bisa mendukung, mensupport, dan juga mengasihi dan menjaga, ya. Jangan ragu untuk membuka diri menerima teman baru. Meskipun sebelumnya kita pernah ditusuk dari belakang, kita pernah kecewa. Tapi ketika kita membuka diri, maka Tuhan akan memberikan teman lagi yang akan menolong kita, yang akan membantu kita, yang akan memberi nasihat lagi kepada kita. Karena Tuhan tahu kita makhluk sosial. Dan Tuhan tahu bahwa relasi atau hubungan adalah hal yang sangat penting. Dan yang terakhir, yang pasti kita punya satu orang teman yang posisinya gak mungkin kita gantikan dengan teman-teman yang lain. Dia mempunyai kriteria seperti yang tadi kita bicarakan di awal. Dia menolong saat kita sedih. Dia mengangkat saat kita susah. Dia memberi kehangatan, kedekatan secara emosi dengan kita. Meskipun dia tidak kelihatan, tetapi dia berasa ada, selalu bersama kita. Yang ketiga, dia selalu menjaga kita. Meskipun kita nggak tahu, dia selalu menjaga kita. Dia melihat kita. Dia tidak akan mengkhianatimu. Dia selalu memberikan kasih yang terbaik untukmu. Dan teman seperti ini hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di dalam relasi dengan Tuhan. Dia adalah teman yang terbaik. Teman yang tidak bisa digantikan. Ketika kita kecewa dengan teman kita yang sesama manusia. Teman kita yang ada di surga, yang selalu bersama dengan kita, tidak pernah mengecewakan. Di saat kita sedih, kita dilukai, kita digosipin di belakang kita, Tuhan kita selalu menghibur kita. Dia selalu memberikan kekuatan, memberikan pelukan buat kita. Dia tidak meninggalkan kita meskipun kita mungkin jatuh, meskipun kita pernah salah, kita melakukan hal yang tidak sesuai. Dia selalu membuat kita datang kembali. Ketika kamu relasimu dengan orang lain tidak baik, mintalah kepada Tuhan untuk Dia memulihkan hatimu, membantu menyembuhkan lukamu.
berdoalah. Dan jangan lupa tetap membuka diri untuk punya teman yang baru. Supaya engkau lebih baik, engkau lebih diuntungkan. Oke, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Engkau adalah teman terbaik yang kami punya. Engkau adalah sahabat kami. Engkau juga yang menyembuhkan luka kami ketika kami ditusuk dari belakang, ketika kami digosipin oleh teman kami sesama manusia. Tapi Engkau mau menyembuhkannya. Engkau pasti menolong dan memberikan penghiburan dan kekuatan buat kami. Kami mau Tuhan, di dalam kehidupan kami punya hikmat di dalam memilih teman. Tidak salah dalam memilih teman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.